Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Berharap semua ada sehat-sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang satu pertanyaan penting untuk kita semua. Percayakah engkau? Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-50. Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Dari bacaan ini menceritakan tentang seorang pegawai istana yang meminta pertolongan kepada Yesus karena anaknya sakit parah dan kelihatannya penyakit anaknya ini mustahil untuk disembuhkan karena kondisinya sudah hampir meninggal. Pengharapan muncul saat pegawai istana tersebut mendengar tentang kedatangan Yesus. Akan tetapi, apa jawaban Yesus saat ia meminta untuk menyembuhkan anaknya? Yesus berkata demikian, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Lalu, mengapa Yesus berkata demikian? Rupanya, Yesus berkata demikian bukan hanya untuk pegawai istana itu saja, tetapi juga untuk orang-orang Galilea yang ada juga saat itu di tempat kejadian. Di mana Yesus mengetahui sikap mereka yang tadi tidak menerimanya, tetapi setelah mereka melihat Yesus melakukan mukjizat pada saat acara perkawinan di Kana, mereka mulai menerimanya. Maka dari itu, perkataan Yesus itu pun bertujuan juga untuk menegur orang-orang Galilea, di mana mereka baru percaya setelah melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus berkata lagi kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana itu percaya akan perkataan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Sementara di tengah jalan hamba-hambanya membawa kabar bahwa anaknya telah hidup. Dan setelah memastikan mengenai kapan anaknya itu hidup, teringatlah ia perkataan Yesus. Dan makin membuat dia percaya, bahkan seluruh keluarganya pun percaya. Kita seringkali bersikap sama dengan orang-orang Galilea, bukan? Kita sulit percaya jika tidak melihat dengan langsung pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk percaya saat sedang menghadapi pergumulan yang tak kunjung selesai, sementara Tuhan terasa diam. Kita sulit mengerti bahwa di balik semua yang kita alami, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan dan sedang merendah kebaikan demi kebaikan. Namun setelah semua selesai dan melihat langsung pertolongannya, barulah kita berubah dan menjadi percaya. Akan tetapi, saat bergumul lagi, terkadang kita kembali sulit untuk percaya, bukan? Perenungan firman ini mengingatkan sekaligus mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh mempercayai Dia sebagai Tuhan. Dia yang sanggup memulihkan anak pegawai istana berdasarkan kehendaknya, berdasarkan belas kasihannya. Dia juga sanggup menolong kita di tengah pergumulan yang seberat apapun yang kita alami, berdasarkan kehendaknya juga. Ia yang berkuasa membuat keajaiban. Kalau saat ini tak nampak dengan kasat mata kita, percayalah, kuasanya itu ada dan itu nyata. Jika ia menghendaki dan kita mau mempercayainya, mukjizat masih bisa terjadi.
Mari kita terus mempercayai bahwa mukjizat itu ada karena kuasanya dan bukan karena kemauan kita. Masihkah engkau percaya padanya?